Hah? Lu program bayi tabung? Nggak salah. Lu masih muda kali. Kok masih muda udah program bayi tabung? Emang nggak bisa alami aja? Emang lu nggak subur? Stress.com. Mams, Mami mau cerita kalau memang Mami ini melahirkan kedua baby Mami yang tercinta secara in vitro fertilization, atau dengan bahasa umumnya itu adalah program bayi tabung. Nah, setiap kali mami di sana nanya, "Mams, program bayi tabung?" Pasti pas Mami jawab iya, mereka bakal nanya, "Emangnya kosong berapa bulan?" Jujur, Mami tuh kosong selama 6 bulan dari Mami tuh udah married sama Daddy. Loh, kok 6 bulan udah program bayi tabung aja? Emang nggak bisa alami aja? Bukannya alami lebih bagus daripada bayi tabung? Memangnya kedengaran konyol ya? Baru aja kosong setengah tahun, udah buru-buru pengen punya anak. Emangnya nggak bisa program alami aja? Toh biaya juga lebih murah daripada bayi tabung. Dan banyak sekali persepsi-persepsi di masyarakat bahwa bayi tabung itu kurang baik. Sebelum Mami memberikan alasan kenapa Mami melakukan program IVF, mari kita kenali dulu apa sih sebenarnya itu bayi tabung. Bayi tabung adalah proses kehamilan yang dilakukan di luar tubuh manusia. Jadi di mana sperma dan sel telur dipertemukan di dalam satu cawan, dan setelah dipertemukan akan dibiarkan selama 3 hari sampai kita tahu apakah sel telur dan sperma yang sudah dipertemukan menjadi sebuah embrio. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih lu tuh masih muda? Kenapa lu harus program bayi tabung? Oke. Yang pertama, kenapa Mami program bayi tabung? Mami itu super duper gak subur. Really, gak suburnya gimana? Nah, Mami itu mulai head itu dari Mami SMP. Sampai pas Mami SMP aja, pas pertama kali head di sekolah, Mami tuh bingung banget pakai softtek. Bayangkan, itu bagian tempelannya itu di atas, yang bagian gak tempelannya itu di bawah, bener-bener deh. Oke. Kenapa gak subur? Apa hubungannya? Jadi tuh Mami kalau misalnya head itu tuh bisa 2-3 bulan sekali loh, bayangin. 2-3 bulan loh, Mams. Orang lain siklusnya itu 30 hari, bahkan 25 hari juga ada ya yang subur. Pas di 25 hari setelah menstruasi akan menstruasi kembali. Mami 2-3 bulan tuh baru bisa menstruasi lagi, bayangin aja. Subur gak? Nggak subur. Di sini tuh udah nggak normal sebenarnya. Cuma dikarenakan Mami masih remaja dan memang ngerasa ya udah gitu loh, menstruasi 2-3 bulan sekali bukannya lebih enak, bisa hemat softtek, terus nggak usah repot-repot dan nggak kesakitan. Jadi tuh nggak terlalu I don't care gitu loh. Oke. Setelah Mami married, kejadian tersebut masih aja berlaku. Jadi tuh Mami menstruasi tuh 2-3 bulan sekali. Bayangkan aja, kita tuh kalau misalnya mau hamil, otomatis kita harus punya sel telur yang subur, yang matang. Kalau Mami menstruasi 2-3 bulan sekali, ini untuk presentasi Mami untuk bisa hamil aja tuh udah kebuang 2-3 bulan, Mams. Jadi Mami cuma bisa melakukan program itu ketika Mami mens di 2 bulan kemudian. Oh my, bayangkan betapa banyaknya waktu yang Mami harus buang. Oke, ya sudah, 2-3 bulan kita lewatin. Pas Mami program, ternyata telur Mami tuh banyak banget. Kabar baik? Yes, kabar baik. Telur banyak, kabar baik. Tapi telur banyak tapi nggak ada yang mateng. Jadi gini, sperma untuk membuat sel telur yang matang baru bisa jadi embrio. Kalau sel telur Mami itu tidak ada yang matang atau ukuran matangnya nggak sesuai standar, yaitu 18 mm, otomatis sperma tidak bisa membuahi sel telur tersebut dan otomatis tidak akan terjadinya kehamilan. Mami itu PCO. Jadi kalau misalnya dalam bahasa kedokteran itu PCO adalah kejadian di mana seorang wanita itu memiliki sel telur yang sangat banyak tetapi tidak ada yang matang satupun. Sehingga untuk ada presentasi terjadi kehamilan makin berkurang. Ini faktor pertama, nggak subur. Ya sudah, kalau misalnya nggak subur, banyak orang beranggapan anak itu titipan dari Tuhan. Jadi tunggu aja, kalau Tuhan udah kasih, pasti kamu bakal hamil. Iya. Cuma Mami tuh menemukan masalah lain lagi selain nggak subur.
Jadi tuh masalah kedua mami yaitu saluran tuba mami lengket. Jadi waktu itu di tahun 2011 kalau nggak salah, kalau nggak 2010, mami melakukan operasi besar, yaitu operasi usus besar yang dikarenakan mami sempat usus buntu tapi dibiarkan karena masalah ekonomi, jadi nggak operasi nggak apa, dibiarkan selama setahun, yang akhirnya usus buntu itu bengkak dan dia pecah. Cairan dalam usus buntu itu kan lengket, dia masuk ke bagian organ-organ tubuh mami termasuk yaitu usus besar mami. Sampai waktu itu tuh perut mami tuh gede banget. Udah dah, pokoknya itu kata dokter bisa selamat aja udah syukur. Jadi waktu itu mami operasi besar, usus besar mami tuh dipotong setengah. Jadi sekarang usus besar mami tinggal setengah. Ya sudah, kirain udah setelah operasi udah sehat dong. Ternyata itu mempengaruhi saluran tuba mami untuk proses kehamilan. Stress.com gak sih? Jadi tuh waktu jadi mami kan sampai bingung ya, kok gue nggak hamil ya, udah kagak subur, udah makan obat subur tapi sampai sekarang kok nggak hamil ya. Cari di Google, si om Google bilang coba cek saluran tuba falopi kamu, apakah saluran tuba falopi kamu satunya lengket atau nggak berfungsi nih, atau dua-duanya nggak berfungsi. Masya Allah, jangan sampai ya. Jadi waktu itu mami langsung tes. Nah, jadi mami melakukan pengecekan untuk saluran tuba falopi mami itu lengket atau enggak. Jadi itu waktu itu cairan dimasukin nih kedua saluran falopi mami, kanan dan kiri. Kiri lewat. Jadi tuh kalau misalnya sperma mau lewati saluran tuba falopi kiri aman. Yang kanan tek 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 mampet mams, nggak bisa lewat cairannya. Jadi ibaratnya kalau sperma mau lewat saluran tuba falopi yang kanan itu nggak bisa lewat sama sekali. Bayangin aja. Misalnya mami udah subur nih, udah telur udah pada mateng, telur kan ada di kanan di kiri gitu loh, sperma keluar nih masuk ke dalam perut kita lewat saluran tuba falopi itu, yang kiri lewat, yang kanan nggak lewat. Bayangin aja presentasi mami untuk hamil itu makin berkurang. Sedih kan? Sedih. That's why mami tuh melakukan program bayi tabung. Soalnya tuh mami bisa menemukan masalah-masalah ini karena selama 6 bulan mami kosong dari mami married dengan daddy, mami tuh boleh dibilang hampir tiap minggu ya konsultasi ke dokter, minum obat subur, suntik pemecah telur, dikasih tahu berhubungan badan kapan, nggak kunjung-kunjung hamil. Bayangin tiap bulan mami habisin berapa banyak test pack. Sekali test pack aja nggak percaya sama satu test pack. Beli dari test pack paling murah, merek yang berbeda sampai merek yang paling mahal, dicobain satu-satu. Habis berapa uang mami setiap bulannya. Dan tiap bulan mami nyobain. Habis berhubungan coba nungguin 3-4 hari atau seminggu, test pack terus-terusan, nggak ada habisnya gitu loh. Dan udah habisin duit, habisin waktu, habisin perasaan, nggak hamil-hamil mams. Test packnya tuh cuma satu garis aja. Sedih banget. Makanya tuh sampai dokter Robi, mami inget banget dokter Robi di rumah sakit Graham Family. Mami kan waktu itu program sama dia tuh bilang, udahlah, lu program bayi tabung aja, kasihan lu sama suami. Kelihatan kok kalian tuh banyak masalah gitu, apalagi di maminya. Banyak masalah untuk gak suburnya, saluran tuba falopinya juga lengket. Ya kalian cobalah program bayi tabung. Biasanya orang setelah udah program bayi tabung dan udah sukses, nanti kedua kalinya gak perlu program bayi tabung lagi, udah subur. Nah, ini adalah alasan kenapa mami langsung program bayi tabung. Dan mami program bayi tabung di IVF Menteng Morula Bunda dengan dokter Nando. Udah ya, hari ini kan cuma mau kasih tau alasan kenapa mami program bayi tabung. Kok lu masih muda udah program bayi tabung sih? Nah, semoga ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mami-mami di luar sana yang sampai sekarang masih bingung. Nih orang masih muda udah program bayi tabung. Sharing is caring. Bye.